Demokrasi dan kesejahteraan. Teori yang mengatakan bahwa faktor-faktor ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi kepolitikan, terdiri dari dua versi yang berbeda. Pertama adalah hipotesis rezim yang berpendapat bahwa kestabilan institusi-institusi demokrasi di suatu negara dipengaruhi oleh atau dikondisikan oleh tingkat kelimpahannya atau kesejahteraannya. Rezim demokrasi hanya bertahan di negara-negara kaya sehingga GDP per kapita menurut hipotesis itu menentukan kelanggengan suatu paham demokrasi. Kedua adalah hipotesis yang kebijakan, hipotesis yang menegaskan profil kebijakan publik dari suatu negara ditentukan oleh tingkat kekayaannya. Jadi apa yang disebut sebagai negara kesejahteraan itu hanya akan muncul di negara-negara yang perekonomian sudah mapan dan makmur. Jadi di sini GDP per kapita dianggap menentukan kualitas maupun konfigurasi suatu kebijakan suatu negara. Studi tentang sistem-sistem politik atau negara-negara demokrasi merupakan bagian dari bidang studi ilmu politik komparatif yang semakin diminati sejak beberapa dekade ini. Mengaitkan demokrasi dengan kesejahteraan tidak pernah putus dengan beragam suatu perdebatan masyarakat itu sendiri. Persoalannya, apakah demokrasi menjadi faktor pemicu kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya? Justru kesejahteraanlah yang memampukan demokrasi berjalan dengan baik. Misal, apakah benar demokrasi menjadi satu-satunya prasyarat bakal terciptanya kesejahteraan? Atau sebaliknya, kesejahteraan menjadi syarat penentu? Dua-duanya ini perlu menjadi suatu kajian atau suatu perdebatan di dalam akademik maupun praktik untuk keduanya ini. Akan tetapi pertanyaannya itu mana yang lebih dahulu di antara variabel demokrasi dan kesejahteraan tadi. Belakangan kita semakin krusial dipersoalkan, terutama bagi negara-negara pada suatu sisi kini berubah struktur politiknya seperti Indonesia ini. Sementara di sisi lain negara tersebut tengah pula bergulat dengan suatu pemakmuran masyarakatnya. Nah, inilah yang dimana politik equality and the welfare state. Pemikiran politik kontemporer mengalami krisis ketika dimensi kesejahteraan absen dalam pembicaraan demokrasi itu sendiri. Maka pertama-tama penting kiranya menggeser cara pandang kita tentang suatu kesejahteraan. Kesejahteraan bukanlah istilah yang secara sempit dimaknai dalam konteks sosial ekonomi, melainkan lebih luas lagi di dalam dimensi politik itu sendiri. Bagi Indonesia, pertanyaan semacam ini di atas juga masih sangat relevan, terutama tatkala keduanya menjadi persoalan yang dihadapkan pada realitas yang berkembang di masyarakat saat ini. Mencermati berbagai hasil pengumpulan opini publik yang dilakukan setelah satu media ternama Kompas sepanjang tahun itu misalnya, terlihat benar adanya kecenderungan ketidakpuasan publik yang cukup terhadap berbagai kondisi politik, sosial maupun ekonomi yang dirasakan oleh kita. Sebagian besar di antara mereka berpandangan bahwa reformasi politik yang 23 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir tidak mampu melembagakan demokrasi di negara ini, yang sayangnya juga dianggap belum juga mampu menjawab harapan-harapan kita. 23 tahun demokrasi ini berjalan, politik demokratik, ada politik, partai politik, DPR, pemerintah,
kelembagaan-kelembagaan muncul di era-era reformasi sampai hari ini juga tidak mampu memuaskan kita semua. Semakin mengecewakan apalagi tatkala kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari perubahan struktur politik tidak juga banyak dirasakan sebagaimana yang kita harapkan. Terdapat beberapa indikasi bahwa hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan mulai dapat terbaca. Hasil pengujian kuantitatif terhadap kedua variabel tersebut menunjukkan kecenderungan adanya korelasi positif yang cukup signifikan. Artinya keduanya dapat dipersandingkan dan saling terkait satu sama lain. Dalam hal ini semakin tinggi indeks demokrasi suatu wilayah, ada kecenderungan semakin tinggi pula indeks kesejahteraan. Semakin tinggi indeks kesejahteraan suatu wilayah, kecenderungan indeks demokrasinya juga semakin tinggi. Selain itu, pola hubungan yang berbentuk menunjukkan pola kausalitas di antara keduanya yang tampak menonjol. Kesejahteraan menjadi faktor determinasi yang memungkinkan kualitas demokrasi yang terbentuk hanya model kualitas. Kausalitas, demikian tidak serta-merta juga menjadi suatu pijakan yang terbentuk. Hanya model kausalitas demikian tidak serta-merta menjadi suatu pijakan yang akurat. Lantaran apa? Karena terindikasi pula faktor-faktor yang lain yang seharusnya hadir dalam pembentukan kualitas demokrasi, seperti penegakan hukum dan lain-lain. Itu kiranya sebagai prolog kita di dalam diskusi kali ini. Maka kita akan coba memaparkan hasil dan pembahasan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.